guru-guru kami, para orang tua, ulun syekh dan abang-abang masyarakat jamaah Maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami beri kesempatan untuk menyampaikan beberapa keluhan, curhatan atau pertanyaan, perlu kami sampaikan dulu bahawa dalam kehidupan keluarga sama juga dengan kehidupan di luar keluarga, Islam mengakui masing-masing punya milik pribadi. Untuk mempunyai milik secara personal atau pribadi, termasuk dalam keluarga kita ada anak kecil dan ia punya milik yang bukan milik orang yang menjaganya di rumah, itu adalah milik dia. Apabila sesuatu benda atau nilai atau barang yang itu adalah ada milik masing-masing, maka andai kata orang lain mengambilnya, menggunakannya, memanfaatkannya ataupun mentasarufkannya, dalam Islam itu tidak halal dan tidak dibenarkan. Andai kata saya punya kereta Honda, saya punya beberapa orang kawan saya seakrab apapun tidak punya hak untuk menguasai Honda saya. Tidak boleh dipakai, tidak boleh untuk dijual, tidak boleh disewakan, tidak boleh apapun tanpa seizin saya. Oleh karena demikian, kita dalam hidup ini sebelum akad nikah yang sah dengan seorang wanita daripada keluarga yang berbeda-beda, dari Medan, Gejak Waceh, Teruk Uluk, Ino, Mutemeng Jodoh, Tidro Urinong, Gemu Kawin. Orang Medan yang sudah punya milik, itu milik orang Medan. Orang Aceh yang sebelumnya sudah punya milik, itu milik orang Aceh, baik suami maupun isteri. Yang pada hakikatnya percampuran milik antara seseorang dengan orang lain, termasuk antara suami isteri, itu adalah ada konsensus dan ada akad atau ada kesepakatan antara dua pemilik barang. Oleh karena demikian, persoalan percampuran milik dalam keluarga, bila kita merujuk kepada bagaimana sesungguhnya itu adalah syirkah atau bukan, yang hari ini popular kita maklumi sebagai harta perkawinan, harta seharkat, harta gonogini, harta tumpang kaya, harta sewuran, macam-macam namanya menurut daerah. Maka persoalan ini perlu beberapa hal yang harus kita pahami. Karena pencampuran kita hari ini milik antara suami isteri setelah kahwin, karena akad perkawinan itu adalah akad yang menyenangkan, menggembirakan, bahagia. Gak ada yang bersedih kalau kahwin. Waktu cerai nanti yang bersedih. Ya. Gak ada yang gak gembira. Walaupun nangis air mata gembira. Ya. Oleh karena demikian, ini perlu untuk kita waspadai dalam keluarga kita masing-masing.
Kalau di dalam tradisi kita yang sudah menjadi tradisi, percampuran itu hanya untuk aspek kemaslahatan. Kalau aspek kemaslahatan yang tidak bisa kita ikat dengan satu akad yang konkret, maka tentu saja itu adalah harus berdasarkan uruf. Selama tidak bertentangan dengan uruf, okey-okey saja. Maka dalam hal ini, selama setelah kahwin, kalau tidak ada akad, yang pertama, harta yang punya milik masing-masing sebelum kahwin dibawa dalam sebuah keluarga. Suami, isteri bawa ke situ. Uri naun dah taboh jak je ke guru berkon belo dengan guru honor, peng honor belo. Diuragam pinam temeng kerja bakafe oronyan mata tu nami na hingga na modal kana ek belo motor taboh. Oronyo lem kawin motor lako puo kenan Honda uri nong juga hinan. Lantas kemudian ini adalah masing-masing milik punya sendiri. Motor lako, perumoh, Honda perumoh, tetap seperti itu. Kemudian apakah setelah kahwin ada harta yang datang daripada seseorang? Bisa saja itu pusaka, bisa saja itu hibah dari keluarga, itu juga milik masing-masing. Andai kata satu keluarga ada barang yang sifatnya besar seperti tanah, seperti toko, gemai dilakau sabah toko, atau diurinang tergolong gemai kahwin kerana toko diberikan oleh keluarga. Sekarang habis kahwin, di toko itu sekarang masukkan modal adalah berdasarkan kerjasama. Bukan wang suami, bukan wang isteri, tapi wang sama-sama. Maka toko tetap milik suami. Kalau bisa dihitung, barang dalam toko kalau milik si suami juga, maka yang bekerja lain adalah merupakan ongkos. Baik ujurah. Apabila bisa dihitung masing-masing, maka harta itu adalah masing-masing. Kalau tidak bisa dihitung, harta itu adalah islah. Adilnya, itu adalah merupakan percampuran untuk menjadi ada kemaslahatan. Maka dalam konteks ini, biasanya kalau terjadi perceraian, ini susah mencari islah. Tapi kalau terjadi kematian, islah mudah. Karena kematian adalah berakhir dengan kesedihan bagi yang tinggal. Yang meninggal enggak tahu apa sedih juga atau tidak, karena sudah meninggal. Kalau perceraian, itu dua-dua sedih. Karena berpisah tapi masih melihat wajah. Apalagi besoknya, ya, dengan kita kurang beruntung. Sekarang sudah banyak beruntung. Ada terjadi ya rasa yang ketidakpuasan, baik pihak suami maupun pihak isteri. Oleh karena demikian, dinamika persoalan sebelum kita untuk membagi harta atau membebankan harta dalam sebuah keluarga, bila bisa dipisahkan hak masing-masing, pisah dulu. Orang yang sudah meninggal punya hartanya sendiri, yang bawaan, yang hasil hibah orang saat dia sedang hidup berdua. Yang hibah itu adalah milik seseorang, bukan milik berdua, bukan hibah keluarga. Tapi kalau buat pesta, acara sunat Rasul, dibawa sebuah kulkas kado oleh orang lain, itu bukan milik masing-masing, tapi itu milik keluarga.
Barangkali itu bisa sebagai harta bercampur baik pun ke rumah nyan ngon loan yang mai bunuh. Batinya ada loan. Kun lako jeut atakah modal ada loan, 5 loan belau. Pegat kanuri sama-sama ngonkah tagai meng kanaikah ke kerja ikan tu nyan kumpulan orang kanto gepegat lah kado gemai mesin cuci. Yang mai so ngon perumah tu. Gemai ha acara pesta untuk sunat Rasul anu tu. Lantas yang kolkahnya apa? Ada truk genan. Kan tadi masing-masing punya milik. Apakah itu milik anaknya yang kita kanduri? Atau milik isteri karena dia adalah sebagai kawan-kawannya yang diundang bawa kado besar iaitu mesin cuci? Atau itu adalah milik suami karena dia yang mengendalikan duit segala macam, pemutang, hana mutang, nampak tanya bawa perumah, pokoknya 5 baru tiblah bayar, tiblah tergelom. Ya, tenda ganyan pasang, menyertai itu nyan peng keluarga mendum, pak gecok-gecok. Nah, dalam hal ini itu harta milik bersama suami isteri. Bahkan bisa harta milik masing-masing bukan hanya suami dengan isteri. Anak itu punya hak juga masing-masing kalau bisa dipisahkan. Biasanya ini bagi anak kita yang sudah menjadi pegawai negeri. Tiap bulan kajilah gaji, mekawin tagai galam, wa urumah, iblau Honda dengan gaji draw aja. Aliannya iblau motor gaji draw aja. Segalai mekawin iblau tanah dengan gaji draw aja. Anaruh tanya urun cik. Apakah itu milik orang tua, milik mama atau milik dia? Tuan perjelas. Karena anak kita yang sudah pegawai, belum kahwin, pulang ke rumah kita. Makan di situ. Kemudian dia tidur di situ di rumah kita. Tapi dia punya gaji tiap bulan. Yang gajinya adalah hasil kerja dia. Kemudian pergi toko, iblau motor, iblau kedai dan segala macam. Itu ngempengnya. Maka dalam hal ini, apakah itu bisa dipisahkan? Atau yang adalah haji memang milik orang tuanya semua? Pada gaji Roy, yang ipajah berapa? Itu ipajah adalah sedekah orang tua. Kalau tidak diperhitungkan. Kalau enggak, kamu juga beli ikan sekali-sekali. Iblau, pada abai kebu, beruh. Kena awak kena nampak orang cik punya tamu jengkai lagi nyan. Tapi dia katanya orang cik anak tamu jengkai lagi nyan pun anak apa jauh kau juga no. Punya napeng pun boleh kablau dia nak urusan lun. Ada yang keluarga seperti itu. Tapi di saat meninggal nyan menjengkai. Yang kun mai bantu wali. Nyan anak lun yang meninggalnya nyan yang kai pegat toko segala macam memang pendra gaji draw aja. Tetapi iji wabu kunuh na tepu api. Batinya ada kamu cik hana milik tepu sehingga hana perai. Anak katanya yang raya meninggal walaupun kana ada roh hana perai, anggap ada keluarga, roh juga kena mendup. Hampir tidak ada hari ini kalau anaknya yang belum meninggal, yang belum kahwin, bahwa ada pernah untuk bagi pusaka. Hampir tidak ada. Tapi itu semuanya penguasa tunggal siapa? Ayah dan ibunya. Apakah seperti itu dalam Islam? Tidak mutlak seperti itu. Tidak mutlak. Cuma menyataja ugle kajut. Suaminya, ayahnya, mamanya, anaknya sama-sama ke kebun. Tanah ya tu belau, tanah hana modal tapu. Oleh yang buh padi, oleh yang ke Mekah, cumula, sama-sama hinan. Betul yang ada anak tu yang raya anak jelas. Itu bisa sama. Berarti dia bantu-bantu ayah nanti minta hai ujung kenurui mentang nak beli patu baru. Jauh ujung kenurui. Menyok kamu tu 70 kayaknya. Menyayang yang gebi. Yang gebi yang toto ngau ujung kenuru. Ujung kenuru maksudnya yang saksikan yang dia perbelawakah. Apa duk yang bertemu ya je i mandren kamu tiga. Ia laminen watenya. Karena jauh belah hamba runci. Yang gebi kan. Perubahan persoalan itu terus berubah. Dalam berubahnya kalau kita ingin melihat secara jujur, hari ini
anak kita yang gede, yang sudah mandiri dengan gaji, walaupun masih pulang ke rumah, dia punya milik. Kalau punya milik, kalau dia meninggal, harta dia juga ada ahli waris. Ayah, mama mungkin ada, nanti yang lain-lain. Punya anak ayah, kakek, anak kakek berarti ke saudara-saudari menurut dalam hukum faraid. Sampai kepada yang kecil. Maka semua itu, andai kata kalau perpisahan hidup, itu penyelesaian yang paling bersih adalah mana milik A, mana milik B dengan jalan islah. Makna islah adalah saling berdamai. Tapi kalau seorang meninggal dunia, seorang yang tinggal, milik orang meninggal, islah dengan ahli warisnya. Maka ini harus bisa diselesaikan dalam keluarga masing-masing. Dan ini selalu diajak penyelesaiannya dengan jalan musyawarah mufakat. Persoalan ini jangan bawa kepada hukum positif. Andai kata ada yang kalah dan menang, kekalahan dan kemenangan gembira, kekalahan kecewa, hakikat dari benda itu karena sifatnya percampuran yang tidak bisa seksi berapa secara konkret milik masing-masing, maka itu tidak membawa kepada kesucian milik masing-masing. Terjadilah syubhat yang paling besar. Kalau syubhat itu, kita seperti main di pinggir sumur. Kalau salah-salah nanti gembala kita jatuh dalam sumur. Itu kata Rasul, jangan kamu main di pinggir sumur. Kalhama haulal hima yushaku ayyuk afih. Sama seperti seorang pengembala, dia mengembalakan gembalaannya dekat dengan sumur. Maka kekhawatiran paling besar, maka dia nanti akan jatuh ke dalam sumur. Oleh karena demikian, menyangkut dengan masalah hal-hal yang berkaitan dengan harta, yang sebelum kita masuk kepada harta warisan, ini dilihat. Utang misalnya, utang dengan manusia, utang dengan Allah, itu harus diselesaikan dulu begitu orang meninggal, dan itu tak masuk dalam kelompok masalah itu harta warisan. Kalau hutang itu lahir karena usaha bersama dalam keluarga, utang itu bukan tanggung jawab orang mati, tetapi itu adalah terbeban kepada harta pencaharian dalam keluarga. Jadi utang itu bukan milik orang mati saja, setengah milik orang mati, setengah milik orang yang masih hidup. Kalau kongsi dua, kalau kongsi tiga, tetap itu dibebankan kepada harta. Jadi harta seharkat baru bisa dibagi. Bersihkan dulu harta itu dari beban-beban ada sangkut paut utang piutang. Makanya metode pembahagian pusaka dalam kitab berbeza dengan metode pembahagian pusaka dalam tradisi kita masyarakat Aceh. Kalau di dalam kitab tidak bicarakan ada hutang seharkat. Hana dalam kitab kepegang na hutang seharkat hana. Yang na harta seharkat dan pihana. Tapi dalam konteks getanya urang masyarakat tetap na harta seharkat. Tapi hana mutuh na utang seharkat. Nah, misalnya kalau di dalam fikih milik orang mati belum menjadi harta warisan sebelum selesaikan dulu adalah tajhiz. Yang kedua hutang dengan Allah, hutang dengan manusia, dengan anak Adam. Kemudian baru wasiat. Baru maurus atau harta warisan.
Ha. Ada tak bicarakan masalah peraih, masalah warisan, nyo hartanya yang boleh. Yang lemui perut, dia pegelih mendum. Baiklah mengsangkut dengan tang, baiklah mengsangkut dengan wasiat macam-macam. Sekarang dalam konteks ini selalu dalam kitab, dalam buku, dalam hukum waris, inilah yang dibicarakan. Dalam perbandingan mazhab ini juga dibicarakan. Orang meninggal, pertama lihat dulu hutang-hutangnya, selesaikan tajhid mayatnya, hutang Allah, hutang dengan manusia, kemudian lihat wasiat. Dalam konteks suami isteri meninggal, bagi kita yang harus dilihat begitu ada orang meninggal adalah tajhiz mayat nyankoh badan rawa itu paduk haknya tetap kerana agaknya tidur ke wabah Allah tidur tu kalau muwa wong hatadro menyahana solain mana palain cuma menyotip dengan terkah orang yang kebilam yang puduk kena dalam lampu lambreh kakak kita nganyan berartinya terkah ke keluarga yang nak bakon terkah ke katnya. Nah, kemudian lihat ini hutang dengan Allah. Hutang dengan Allah apa saja? Zakat. Hana gebuh dalam jaket di urang matinya. Nah harta yang kalau gebuh jaket. Gemekat ke dahek metiga tang buh jaket, padu tu nang buh jaket payah perhitungkan. Kemudian haji. Kemudian sumpah. Nazar, fidyah, apa lagi? Tambah dengan hukum jinayat, natakoh jarogop, anak salah kata abad igogop, diat. Ya. Menobak meninggal ditanya kebetulan nak kenang katanya ipu maah igop. Nak tabah igau dua anak. Kebetulan pemaaf, punya pemaaf, in afa jika dimaafkan maka gantilah dengan yang lebih baik untuknya yaitu diat. Menyo dalam hukum fikih, fik jinayat, menyo dua anak iga payah bayar, puluh bonta. Tina limong nilai, limong bonta yum. Dua anak tiplo. Yang cukup mengatnya ke doktor iga kan gebet ke tina ana bayar. Kita nyo bayar kat nyalop. Padahal tina iga mau juta yum. 50 tahun. Nah, dia punya dua anak tu pun pelobah. Mak dia pelobah kata ke pangkai dengan muka kan. Ya. Ini lihat dulu, apakah ini semuanya miliknya si mayit atau ini utang-utang ini adalah ada kaitannya dengan harta bersama dalam keluarga. Contoh zakat. Nyu zakat yang nak bayar bak usaha pribadi yang meninggal atau zakat yang belum dibayar itu pada usaha yang tidak bisa dipisahkan itu adalah usaha bersama dalam keluarga. Kalau usaha bersama keluarga itu ambil untuk zakatnya daripada harta bersama. Nah, begitu juga. Nah, kalau haji milik dia yang mentang udipnya mbah fikir kedo jangan kejak wajib. Kemudian kalau diat, ini pembunuhan milik pribadi, ini pribadi. Sumpah gaknya yang mau tumpah, walaupun hasil tumpah puau rumah. Saya angkat ke kepala dinas, kata mau tumpah lah. Orang yang kata lengih tumpah, tidak akan memberi dan tidak akan menerima Allah, tidak memberi dan tidak menerima apapun yang ada hubungan dengan jabatan saya. Kata ninan tajul, taramah tagau ataupun tajuk kurang lain. Mang kata beri kamu lengih tumpah. Yang tumpah pribadi cik langih walaupun hasil pelangih puau rumah cik. Kemudian nazar pribadi. Kemudian fidyah salat. Fidyah puasa bukan salat. Salat tak, fidyah puasa. Ya, itu juga pribadi. Nyo yang ada hubungan. Tapi menyahutkan dengan manusia, pegat rumah, belah Honda, macam-macam semuanya. Nyan pribadi. Menyoek pizza, utang je kopi tak pribadi.
Tapi hutang tu main kerana pegang rumah tak bersama, kerana rumah bersama. Ya. Mau hutang pangkai kedai bersama. Ya. Hutang macam-macam. Ini kalau bisa dipisah, pisah. Kalau yang hutang bersama, bayar dengan harta bersama. Kalau hutang pribadi, potong kepada setelah bersih. Supaya nanti tahu kita harta yang mana yang akan dibagi. Kemudian satu lagi wasiat. Ini wasiatnya sidra kedua-dua wasiat. Berdua kan nak tiga mati, sebab wasiat anak tak agama kalau mati. Suami isteri berwasiat yang mati kamu akan lagi ayat tajam yang tanduk yang mati hidup. Yang tanduknya kalau pribadi daripada suami yang berwasiat, maka dia dihitung daripada milik dia. Tapi kalau kau sepakat dua-dua untuk berwasiat, okey, betul. Ya. Kalau wasiat sudah dua-dua sepakat, sekarang meninggal satu belum bisa terwujud wasiatnya. Pada premati menua daripada dah. Tapi kalau milik yang orang yang berwasiat, so yang meninggal yang berwasiat, atagatnya hartanya koh dengannya maka sah. Tapi kau sepakat dengan ibunya ni kamu nya rumahnya cik muwatir juga kepulan. Tapi wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Maka dalam hal ini hampir 80% sekarang mandat rumit pembahasan berkaitan penyelesaian warisan di sini paling banyak. Nah, ini. Yang kedua, penyelesaian yang mana yang disebut harta seharkat, mana milik orang meninggal. Yang ketiga, harta itu sudah digunakan atau tidak. Digunakan, sudah diwakaf, sudah dihibah. Itu kan sudah digunakan, bukan wasiat. Jadi masalah di wasiat. Yang kedua, masalah hibah. Kalau hibah itu tak bicara lagi masuk kemari, tak masuk dalam kelompok ini. Kalau harta itu sudah hibah. Tapi hibah sekarang makna hibah dalam bahasa Indonesia. Yang kagak hibah kelon jemun. Kibang keun ho menak doa tapi kagak hibah. Jadi lafaz hibah ana gedoa gehibah. Tapi menyahibah beda dengan wasiat. Menyawatirkan anda. Karena ahli waris menyahibah je ada ke rumah pergi ke hibah. Kerana je ke hibah. Karena hibah sama seperti penggunaan harta antara seseorang milik harta kepada orang lain di saat dia hidup, serahkan waktu hidup dan dia pakai waktu hidup dan berpindah milik saat hidup. Saat dengan berpindah seperti jual beli. Jadi tiga kendala kita dalam penyelesaian warisan. Sebelum bicara siapa ahli waris. Yang pertama ini bak weknya hana weknya lebihnya. Nya tu rumah mendung. Yang kedua di wasiat. Wasiatnya hana mufhum tentang hukum wasiat. Yang kedua dah harta gatnya yang kalau dipakai. Yang rumit biasanya dipakai sudah dihibah. Inilah kalau ini belum selesai. Ini semua kalau tidak diselesaikan secara musyawarah mufakat, damai pengadilan. Nah, keputusan pengadilan bisa dijalankan. Tapi hukumnya seperti yang pernah kita sampaikan. Kalau hakikatnya bukan milik dia, hakim memutuskan bahwa itu milik dia berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Itu tetap tidak berubah keharamannya dan tidak menjadi halal walaupun legal dimiliki tapi tidak halal. Masih ada waktu lebih kurang 9 atau 10 menit. Kalau ada pertanyaan satu malam ini kami berpersilakan
baik masalah ini atau masalah lain. Kalau ada Pak Nasir, kalau enggak kita lanjutkan ini lu sikit lagi. Baik para jamaah, mungkin ada yang ingin bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung menteng Abu. Seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, 7 orang anak, 2 perempuan, 5 laki. Ya. Sementara almarhum sementara almarhum mempunyai utang. Gimana Bu? Yang almarhum Punya istri 1, anak 7, 2 perempuan, 5 laki-laki. 2 perempuan. 5 laki-laki. Ya. Terus almarhum mempunyai utang dan mempunyai harta. Cuman kalau kita melihat dari harta yang almarhum miliki dengan utang yang dia punya, mungkin harta ini harus terjual. Cuma yang timbul pertanyaan, almarhum pernah berwasiat supaya harta ini tidak dijual. Artinya dikelola. Sementara utang yang almarhum punya sangat mendesak untuk kita bayar. Ya, itu yang pertama. Berarti kita nggak harus nggak harus rumah jangan dijual. Ya. Sementara hutangnya mendesak, tidak Ya. ada jalan lain kecuali rumah ini harus jual. Harus jual. Ada duit, kenapa mau bayar? Iya, Itu betul. kira-kira. Iya, betul. Sementara kalau kita melihat dari keberadaan harta warisan maupun dari hasil kerjaan itu memang sudah wajib hukum hajinya. Tapi ada niat keluarga untuk membadalkan haji. Cuman sementara banyak anak-anak yang masih memerlukan biaya pendidikan. Jadi bagaimana dengan badal haji ini, apa harus dilaksanakan ataupun bisa ditangguhkan karena banyak anak-anak yang perlu dibiayai. Kita khawatirkan kalau misalnya badal haji kita lakukan, ini anak-anak tidak bisa ikut pendidikan. Kira-kira begitu. Laginya lebih Abu. Oke, terima kasih. Inilah seni di dalam kasus di lapangan seponda beginilah. Memang hampir suatu keluarga kita punya seperti itu. Ini seorang ayah berwasiat kepada anak dan istrinya. Ini jangan kamu jual-jual rumah ini. Lantas dia melarang orang untuk jual-jual. Lantas mau ke mana rumah itu? Sedangkan dalam hukum, ini yang satu dulu. Wasiat untuk harta yang kita tinggal jangan kalian jual. Yang kan tawati atagau belum tabak. Saat kalau dia katakan jangan jual rumah ini selama saya hidup. Dia mati terserah wakah karena milik wakah. Bagaimana saya hukum kalau saya melarang milik Pak Nasir? Pak Nasir, nyan kacamata don baik pulau-pulau. Hai long pun aku nak pulau lain. Hanjur hanya pulau pakai terus don baik pulau-pulau. Apa kapasitas saya larang dia untuk jangan menjualkan miliknya. Sekarang pertanyaannya juga seperti itu. Seorang ayah berwasiat kepada anaknya, jangan kalian jual rumah ini. Rumah ini milik siapa? Milik yang berwasiat atau milik orang lain setelah meninggal? Bagaimana kita melarang milik orang untuk dijual? Tidak sah larangan seperti itu. Itu mustahil. Karena ia begitu meninggal miliknya putus, sekarang pindah milik kepada masing-masing. Dan serah mereka 7. Yang butuh duit jual, yang enggak butuh duit jangan jual. Karena milik mereka. Karena berpindah secara otomatis.
Ya. Iya. Iya. Itulah sama juga itu. Apakah mereka bertujuh ini akan permanen, semuanya akan hidup? Tidak ada yang meninggal di antara mereka. Apakah bisa untuk menghidupkan tujuh sama? Satu. Yang kedua, itu satu tadi. Berwasiat jangan menjual harta milik kita kepada ahli waris. Itu adalah wasiat yang tidak legal, karena kita mewasiatkan jangan jual milik kamu nanti. Kita tidak bisa melarang orang untuk milik. Yang kedua, dia punya anak 7, 5 laki-laki, 2 perempuan, seorang isteri. Nah, masalah tidak jual dengan jual, kalau mereka ini sudah balik semuanya, terserah kepada mereka, karena itu milik mereka. Kalau mereka sepakat dengan membuat akad bagaimana cara pengelolaan, boleh satu benda. Namun kalau benda itu terjerat dengan hutang si mayit, ini bukan warisan. Karena tadi kita bilang bahwa si mayit meninggalkan ada rumah, ada nuhun, dan di situ tidak ada milik isteri, milik almarhum semuanya. Punya anak 7, 1 isteri ditinggalkan. Hutangnya ada 100 juta. Menyohana tapu belon hun, hutangnya hanangan bayu. Nyan nuhun nyan kan milik keluarga. Milik ulun pautang secara hukum. Wajib hukumnya tidak boleh menggunakan barang itu sebelum tuntaskan hutang si mayit kalau sudah meninggal. Menyamunan nuhun bunuhnya baik ilai publo jika ada orang gemutai kanyan. Anak tu kamu bayu kanyan. Kekendiana. Dalam Islam tak pernah dialih kepada keluarga. Begitu dia putus, ia gara-gara hutang muallakun bidaini. Ruhul mu'min muallakun bidaini. Roh orang mukmin terkatung-katung dengan hutang, maka tidak boleh untuk menggunakan apapun peninggalan si mayit sebelum selesai hutang. Tegedi rumah-rumah tapu belau, nuhun tapu belau, galam tip ke hutang. Hutang 200 juta, punya tapu belau rumah dengan nuhun, UBB natruk bak silap ganyan tapu belau. Untuk mempeng barangkali kurang 10 juta, 30 juta nanti. Yang tak puas tali. Anak sekarang isteri tidak ada lagi. Isteri sudah tidak lagi jadi isteri. Anak sudah menjadi anak. Ya, inilah yang harus kita lihat. Semua hartanya adalah yang 90 juta utangnya wajib bayar rumah-rumah pulau. Itu hukum. 30 juta nanti gedeng gerok. Hana beban awaknya. Ubena ke bahata 10 juta tadi ada nilai kan, 10 juta wajib bayar. 10 gubayo ke dong amai ke akhirat. Hana wajib ada awaknya bayar nama ketung-ketung ke 10. Kemudian kemana anak-anak ini? Anak-anak ini isteri menjadi tanggungjawab walinya untuk menafkahkan dia. Analilah kau wali lam. Tahu wali menyampaikan yah wa bayah haji lam. Anaknya tak tanggungjawab. Kembali kepada garis nasab. Ayahnya tidak ada, kakek masih ada? Enggak. Abang-abangnya ada? Abang siapa? Bukan abang ini. Anak-anak ini semuanya perlu untuk dibimbing. Abang dari almarhum, apa pak uanya itu ada? Mereka tanggungjawab nafkah. Yang awaknya mati dia yang ke dosa. Ya, jadi bae wali wate cok si hati. Hana wali wate kewajiban. Mereka tanggungjawab mereka. Dengan kita-kita. Nah, yang terakhir haji. Pernah wajib haji. Menyokabih utang dengan manusia. Haji. Menyembah Allah. Ya. Menyabunuh utang dengan Allah. Atau utang dengan manusia kabih. Wajib dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Syafi'i
Nyo ile kan tahu. Nyo kon pubadah haji gara-gara ni menyang kita ngong di urang udip. So urang udip ada yang wajib nafkah, yang pertama umudai, anak kepada ayah, ayah kepada anak, munyahananyan iwa kepada al-hawashi. Saudara-saudara yang kaya kengewali dalam kehidupan. Jadi baik fikir ke yang tabah rumah. Menancit baik tak fikir watak kena mati tu harta bertabah rumah tu nak handi item mulu apa juga. Menancit orang gatin ke kebah le rumah mati bukan tanggungjawab dalam rumahnya, dipeluang ulu apa juga kepada wali-walinya. Padahal haji itu hutang. Keluarga menyahana iwa gede. Kerana igatnya urutan keperut bunuh. Cok warisan. Dia ujang hutang dengan Allah. Ya, tetap badal haji. Ya, baik. Terima kasih. Saya pikir waktu Isya sudah masuk. Bahkan sudah mulai berangkat sampai 2 menit, 3 menit. Kita padai sampai di sini. Sampai berjumpa kembali. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.